enaknya kalau ngaji sama saya tuh gitu, diajak mikir. Ya. Yang enak kan ngaji ya baca yasin, tahlil, pulang bawa berkat. Itu paling enak tuh ya. Kalau ngaji sama saya emang harus mikir Bu. Nah, iya, otak itu kan dipertanggungjawabkan juga di akhirat. Iya. Kalau tangan kita dipakai buat yang halal, kaki dipakai buat yang halal, otak juga ditanya dipakai buat apaan? Ya, dipakai buat ngayal sesuatu yang haram? Oh enggak ya Allah, saya pakai buat mikir. Mikir buat pas ngaji tuh Pak Ustadz tuh. Oh iya, pelajaran angel. Hadis-hadis yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata beliau, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, idza kana, ketika telah datang. Apa yang datang? Awalul lailatin, awalnya malam, min Ramadana, daripada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan datang Bu, awalnya itu, maka wuliqat, ditutuplah. Apa yang ditutup? Abwabun nari, yaitu pintu-pintunya neraka. Falam yuftah, dan tidak akan dibuka min hadarinya apa babun, satu pintu pun. Gak bakal dibuka tuh Bu selama Ramadan pintu neraka. Wa futihat, lalu dibukalah. Apa yang dibuka? Abwabul jannati, yaitu berbagai pintu surga. Falam yughlaq, dan tidak ada yang ditutup min hudarinya, dari pintu surga, babun, satu pintu pun. Oh, jadi pintu nerakanya ditutup, pintu surga dibuka. Makanya kalau Ramadan hawanya ngantuk aja ya, bagiannya tidur aja. Wa yunadi, lalu berserulah munadin, malaikat penyeru. Ya, apa seruannya? Ya bagiyal khairi, wahai orang yang ingin kebaikan, ya aqbil, sambutlah. Tuh malaikat ngomong sama kita. Wa ya bagiyas syarri, wahai orang yang ingin melakukan keburukan, aqsir, tahanlah. Maksudnya jangan lakuin ya. Jadi kalau awal Ramadan itu malaikat ngomong sama kita, sebenarnya kita kagak denger ya. Wahai orang-orang yang pengen melakukan kebaikan, pengen ibadah, siap-siap gitu. Orang yang melakukan keburukan, orang yang pengen melakukan kejahatan, jangan gitu. Kenapa? Karena dalam kaidah fikih ya, kalau ada satu perkara ibadah ya dalam satu keadaan pahalanya besar, maka apabila dalam keadaan tersebut dilakukan kejahatan atau keburukan, maka dosanya juga besar ya. Ibu melakukan ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya 2 kali lipat dari bulan biasa ya. Jadi andai kata kita sedekah di bulan biasa mah 700 kali lipat misalnya gitu ya. Karena kalau di Quran kan disebutin ya, setiap orang yang sedekah itu seperti orang yang narok ya 1 biji benih ya, kemudian tumbuh 7 tangkai sab'a sanabil ya, dari masing-masing tangkai tadi keluarlah ya 100 benih, 100 butir biji. Nah jadi orang yang sedekah 1 itu ibarat sedekah 700. Sedekah 1000 berarti sama seperti sedekah 700.000. Itu kalau di bulan biasa. Tapi kalau di bulan Ramadan maka 2 kali lipat. Ya bisa 1400 kalau dikali itu, bisa 2000, bisa 10.000 kali lipat, suka-suka Allah. Yudhaifu liman yasha, Allah bisa melipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah kalau konsekuensinya ketika orang melakukan ibadah kebaikan pahalanya didobelin, maka ketika orang melakukan keburukan kejahatan itu pun dosanya didobelin. Jadi ibu kalau ngerasani wong, nah ngomongin orang di hari biasa itu misalnya dosanya 1, kalau ngomongin orang nanti di bulan Ramadan dosanya 2 kali lipat.
ngebohongin langganan. Nah, ini penyakit-penyakit kita. Ya, kalau misalnya di luar bulan Ramadan dosanya mungkin 1, kalau di bulan Ramadan dosanya 2 kali lipat, bisa 3 kali, bahkan bisa 10 kali. Nah, kenapa? Karena konsekuensi pahalanya juga gede. Makanya kalau ada yang berbuat kejahatan, keburukan, konsekuensinya ya dosanya juga gede gitu. Nah, iya, makanya orang yang di dalam Ramadan itu bisa dia jadi untung banget. Ya, untung banget berarti pahalanya banyak karena berkali-kali lipat. Tapi bisa juga dosanya jadi banyak, Bu. Gara-gara dia ninggalin puasa, gara-gara dia ngejahatin orang, ngomongin orang, bisa jadi. Yang seharusnya di bulan Ramadan dia punya pahala banyak ya, punya lumbung pahala banyak, gara-gara kebanyakan melakukan keburukan ya, kejahatan, maka kemudian keluar dia dari Ramadan nggak dapat untung apa-apa, boro-boro punya lumbung pahala nggak dapat apa-apa ya. Akhirnya disebutin, makanya dalam hadis Nabi banyak orang yang dia berpuasa ya, kamin soim laisalahu min siyamihi, tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya ilal ju'i wal apos, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Ya itu tadi, karena habis pahala puasanya digerogotin sama keburukan-keburukannya. Emang pahala puasanya gede, 2 kali lipat, 3 kali lipat, bisa 10 kali lipat, tapi dosa yang dia lakukan juga menggerogoti pahala yang berkali-kali lipat itu gitu. Sodako, sholat malam yang ibu lakuin, yang kita lakuin ya, terawih, witir, wah pahala gede banget itu, bisa sampai 10 kali lipat. Tapi kalau kita melakukan keburukan juga dosanya berkali-kali lipat. Nah, makanya hati-hati. Walillahi, dan Allah memiliki uttaqa'u, yaitu orang yang dibebaskan minan nari, dari siksa awal neraka, maksudnya DP atau azab kubur. Ya, ketika di bulan Ramadan itu Allah juga membebaskan orang-orang yang tersiksa di alam kuburnya. Wadzalika, dan juga adapun hal tersebut itu fi kulli lailatin, terjadi pada setiap malam, hatta yanqadiya, sampai berakhirnya Ramadhanu, bulan Ramadan. Sampai bulan Ramadan akhir, maka kemudian baru tuh kalau orang itu emang pantas disiksa, ya disiksa lagi di kuburan. Ya, dalam riwayat lain disebut juga dibelenggulah setan-setan. Ya, jadi ditambahin dibelenggulah setan-setan. Makanya di bulan Ramadan itu emang benar kita itu diuji secara hawa nafsu. Ya, setan saat bulan Ramadan dibelenggu, dirantai kalau bahasa kita, supaya manusia itu bisa bedain mana godaan setan, mana godaan hawa nafsu. Ya, mohon maaf nih, seringkali kita tuh gampang banget nyalain setan. Ya, ngomongin orang nyalain setan, berbuat keburukan nyalain setan. Emang setannya lebih banyak gitu ya. Males ngaji nyalahin setan, emang lagi setan. Padahal enggak, bisa jadi bukan karena setan, Bu. Bisa jadi karena emang hawa nafsu kita. Nah, makanya untuk ngebedain tuh, supaya kita paham, supaya kita belajar mana sih yang godaan setan, mana yang godaan hawa nafsu. Dikasihlah kita bulan Ramadan. Gampang kok contohnya, saya sering nyampein tuh kalau terawih ya sama saya itu, saya sering nyampein. Gampang contohnya, ibu kalau jam 5 nih, setengah 6 mau buka ya, ibu megang duit aja 100.000 ya, keluar deh. Itu sepanjang jalan kan banyak jajanan tuh, itu pengen pasti kita beli semua ya, teh manis, kolak, kalau bisa abangnya kita beli juga ya. Kalau duitnya 100.000 ya kan, tenang aja kan. Itu contoh aja tuh ya. Jam 5, setengah 6 ibu keluar deh ya, kan biasanya suka ada ngabuburit ya, nyari-nyari apa, buka-bukaan gitu kan, gorengan apa segala macam, kolak, teh manis, es campur, es kelapa, macam-macam. Seandainya ibu beli semua tuh dengan duit 100.000, cukup ibu beli banyak ya. Seandainya kita beli semua tuh dengan duit 100.000, kita bawa pulang ke rumah, beduk maghrib, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya yakin gak kemakan semua, bener gak? Ibu kalau buka paling apa sih? Teh manis anget, ya kan? Gorengan, ya kolak. Kadang-kadang makan aja enggak, antar-antaran 15-20 habis sholat maghrib baru makan. Ada yang habis sholat tarawih baru makan, ya kan? Coba tuh. Tapi sebelum, nah nih, sebelum beduk maghribnya, pengen semua kita lakuin. Ya, ngelihat bakwan, udah bakwan nih enak banget ya. Udah ngincer aja tuh. Wah, cabenya mantep lagi kok ya. Ngelihat kolak ya kan, ngelihat es teh manis, ngelihat teh manis anget. Udah es teh manis masih juga pengen teh manis anget tuh. Kayak gitu dosa enggak? Nah, ini dia.
Pertanyaannya kalau secara dosa nggak dosa, tapi kalau kita lakuin itu berarti kita kalah sama hawa nafsu. Artinya pembelajaran dalam Ramadan, pendidikan dalam Ramadan nggak berhasil mengubah kita. Akhirnya nanti kita keluar dari Ramadan ya biasa ngikutin hawa nafsu. Kalau dosanya mah kagak, nggak apa-apa. Apalagi kalau ibu niatin sodako nggak apa-apa. Belanja tuh ada orang kolaknya berapa nih? 20, saya beli 20 semuanya. Jangan dimakan semua ya, dikasih ke tetangga, dibawa ke musola, dibawa ke masjid, itu maksudnya. Nggak apa-apa niatin sodako, pahalanya gede. Nah, yang saya maksud di sini adalah kalau yang buat pribadi, ya kan? Kadang-kadang masih siang loh Bu, kita jalan-jalan atau kita pulang pasar masih jam 1 siang, loh ini enak nih buat buka deh. Loh, udah mikirin buka ya pulang pasar. Ini enak nih kayak buat buka nih. Padahal masih siang tuh. Itu hawa nafsu. Maksudnya Allah lagi ngajarin kita betapa dahsyatnya hawa nafsu. Jangan buru-buru nyalain setan. Itu bukan setan itu kita sendiri yang jadi setannya itu. Setan gundul. Setan gundul kita itu. Makanya hati-hati itu ya, di dalam bulan Ramadan itu kita diajarin supaya bisa bedain mana yang godaan setan. Kalau setan, mas sering saya sampaikan kepada ibu-ibu semua ya, kalau setan itu ya godanya itu lewat apa? Kalau ibu ibadah tuh, ibu sholat Allahu Akbar was-was, ya kan? Wah saya tadi wudunya bener apa enggak? Bacaan saya bener apa enggak? Itu setan baru. Ya, terus apa lagi? Misalnya ibu sedekah nih, ya ibu sedekah 50.000 apa 100.000 ya? Oh, udah beda mana 100 atau 50? 50 aja deh. Ngeluarin akhirnya 50.000 kan? Dikeluarin 50.000, 50 apa 20 ya? Masih mikir lagi tuh. Nah itu setan baru. Ya, tapi kalau masalah kita pengen makan enak, ya, ketika kita pengen belanja sesuatu, ya, bahkan ya misalnya ya dalam hal-hal kecil misalnya gitu ya, kita marah sama anak, itu bisa jadi bukan karena setan, tapi emang hawa nafsu kita. Ya, karena nafsu kita keluar ya, kita nurutin hawa nafsu kita, akhirnya kita melakukan kejelekan itu. Setan mah gak ikutan. Iya, kalau ibadah tadi begitu hari tuh. Ya, akhirnya sedekah jadi kagak ikhlas. Nah, itu setan. Ya, tapi kalau malas ngaji itu bukan setan. Udah penyakit kita dari dulu emang. Ya, jangan nyari setan, terus setan kagak terima juga dia. Mau salin saya aja. Lain. Saya diem aja. Ya, saya diem aja gitu. Rahul Bukhari, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dengan hadis nomor 38 ya. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala berkata beliau, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang paling disenengin sahabat Bu. Man siapa orang soma kang poso sopoman, yang orang itu berpuasa Ramadan ing bulan Ramadan. Ada orang kok dia puasa di bulan Ramadan imanan hale karena iman, ya, penuh dengan rasa iman kepada Allah, percaya kepada Allah, wahtisaban dan mengharap ridho Allah, murni tulus ya. Dia puasa benar-benar karena pengen dapat ridhonya Allah, bukan pengen apa-apa, ya, pengen dapat ridho Allah. Gufiro maka diampuni lahu baginya mata kodama atas apa-apa min dambihi daripada dosa yang dia punya. Tidak akan dikatakan dalam satu hadis lain, bahkan sekalipun dia punya dosa banyaknya bagaikan buih di lautan, ya, selama dosanya masih dosa hablum minallah, ya. Tapi kalau hablum minanas kita harus minta maaf dulu sama itu orang ya. Tapi kalau dosa hablum minallah, ya, kita diampunin sekalipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Makanya orang-orang zaman dulu ya, bapak ibu kita bilang bahasa orang habis kelar puasa itu ya lebaran gitu. Apa tuh lebaran? Nah, lebaran berarti sesuatu yang membuat kita baru kayak lahir lagi gitu. Kayak orang emang polos putih gak punya dosa gitu. Jadi orang yang puasa ya, dia sholat di dalam bulan Ramadannya, dia terawih dan sebagainya. Tadi saya sampaikan itu keluar dari Ramadan pahalanya gede banget Bu. Lumbungnya ya, ibarat orang punya gabah, punya beras, lumbungnya itu gede banget. Ya, itu bisa kita pakai bekal selama setahun. Syukur-syukur ya, lumbung yang kita punya tadi nggak habis selama setahun. Nah, tapi kadang-kadang ya kita udah sebulan ini udah habis ya. Udah kebanyakan dosa soalnya, baru sebulan udah kebanyakan dosa, akhirnya lumbungnya awalnya habis. Harusnya sih kalau bisa jangan bertahan, maksudnya gitu sampai Ramadan berikutnya seperti itu. Jadi ini salah satu hadis yang disenengin sama sahabat ya. Orang yang dia puasa karena mengharap ridho Allah, karena iman, diampunin dosanya. Ibu kalau ke Ka'bah misalnya doa ya, itu kan salah satu tempat yang mustajab ya. Terus kemudian ibu misalnya ke satu
makam wali, makam ulama ya, ziarah. Ya itu juga salah satu tempat yang mustajab doa. Nah ini ada keadaan yang membuat kita mustajab doanya, ijabah doanya. Ya kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada keadaan, ada tempat. Ya kalau kayak Ka'bah itu tempat ya. Berarti tempat yang membuat ijabahnya doa ya. Di Madinah misalnya ya, di makamnya Nabi, itu tempat yang memudahkan kita diijabahnya doa. Begitu pula dengan makam-makamnya para ulama, wali-wali gitu ya. Itu tempat yang memudahkan kita diijabah doanya. Nah selain tempat, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, selain tempat ada juga waktu. Waktu yang mana dimuliakan oleh Allah untuk kita nih, minal awqatis syarifah. Jadi satu waktu yang dimuliakan oleh Allah diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Di antara waktu tersebut adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu spesial. Ya ini tanpa menafikan bulan yang kemarin yang kita bahas ya, tanpa mengecilkan bulan-bulan yang kemarin, tapi bahasan Ramadan ini berkaitan dengan fadilah di antaranya seperti itu. Ya. Di antara keadaan lain ya, waktu-waktu lain selain bulan Ramadan ada juga inda nuzulil ghais, ketika gerimis ya, ketika turun hujan. Itu keadaan ya, kayak gini waktu ya, waktu atau keadaan yang di situ doa makbul, doa diijabah. Ya, makanya kalau gerimis, kalau hujan ya udah mulai rada-rada sering musim hujan ya, udah mulai musim hujan gerimis, ibu manfaatin tuh ya, doa di situ pas lagi turun gerimis, karena turunnya gerimis itu bersama turunnya ribuan malaikat ke bumi. Terus ada lagi indah suhuf fisabilillah, ketika mengatur barisan perang, itu juga doa di situ makbul secara waktu ya, sekali lagi. Terus indah iqamis sholat, ketika akan mendirikan sholat. Jadi ketika kita mau sholat nih, nah kalau ibu sholat di masjid gitu ya, dari sholat sunnah kan itu ada jeda tuh sampai si bilalnya itu qomat ya, sampai bilal qomat itu waktu jeda. Nah itu waktu yang makbul ijabah doa gitu. Jadi manfaatin kalau kita sholat di musola, sholat di masjid ya, sebelum si bilal ini qomat kita doa. Doa apa terserah, mau Robbana atina boleh, doa pakai bahasa Indonesia boleh, ya Allah mudahkan urusan saya misalnya gitu ya, panjangkan umur saya dalam ibadah dan taat kepadamu dan sebagainya. Itu juga termasuk bagian yang dimakbul. Jadi walaupun secara keadaan ya bulan Ramadan bukan satu-satunya waktu yang makbul doanya, tapi kesempatan yang paling besar adalah di bulan Ramadan. Ibu nungguin hujan turun kayak tadi ya, kita kan nggak tahu waktu kapan hujan turun, bisa jadi kita lagi di motor, bisa jadi kita lagi tidur ya kan. Nah jadi nggak bisa dapat kesempatan yang pasti untuk mendapatkan doa yang ijabah. Terus juga misalnya kita sholat ya, belum tentu kita sholat 5 waktu di musola di masjid yang bisa mendapatkan satu kesempatan doa diijabah, doa dosa-dosa kita diampunin. Kalau sholatnya di rumah berarti kan kita nggak dapat kesempatan, ya kan? Ibu-ibu apalagi, ibu kan mayoritas sholatnya di rumah. Nah berarti nggak dapat kesempatan untuk doa yang diijabah. Ya, termasuk juga tadi misalnya perang ya, kita mah bukan mujahid ya, bukan pejuang di medan perang ya, otomatis kita juga nggak dapat. Nah kemungkinan paling besar itu adalah bulan Ramadan. Kemungkinan yang paling besar kita punya doa bisa diijabah sama Allah, dosa-dosa kita diampunin sama Allah ya bulan Ramadan. Makanya manfaatin ya, tapi lagi-lagi nih, balik lagi ya, tadi saya sampaikan, karena ibadahnya pahalanya gede bu, maka potensi malesnya juga gede ya, di bulan Ramadan tuh. Coba deh ibu bayangin deh, ada aja malesnya tuh, ada aja keluar. Tapi lagi-lagi ini bukan setan loh, nah, itu bukan setan, kitanya sendiri yang males. Kan sering saya sampaikan ya, kalau pas lagi ngaji, kalau bisa Ramadan itu khatam Quran, kalau bisa ya. Kalau emang nggak bisa dicicil dari sekarang bu. Kalau emang ibu nggak bisa sebulan itu hatam, kalau bisa bagus sehari sejus ya, sejus itu 8 lembar ya, bisa ibu baca tuh misalnya habis sholat zuhur 2 lembar atau 3 lembar, 5 kali sholat 8 lembar kelar ya. Kalau emang subuh mungkin nggak bisa, ibu sebagian dagang ya, ya udah deh ambil zuhur, asar, maghrib, habis terawih deh. Kalau isya kan sholat ya, habis terawih ya, 2 lembar 2 lembar 2 lembar, 1 juz itu 8 lembar. Kalau dipakai zuhur, asar, maghrib, habis terawih 2 lembar berarti full 8 lembar, sebulan hatam. Nah ini buat yang bisa. Kalau yang nggak bisa ya berarti sebulan sebelumnya, dari bulan ruang udah nyicil ya. Rumong so kalau kita baca Qurannya masih
belum lancar, dari bulan Ruwah atau dari bulan Rejab cicil supaya nanti bisa khatam di bulan Ramadan. Nanti ibu ini deh, bener deh. Ini saya kasih tahu sensasinya ya. Nanti pas orang-orang takbiran bu, yo di Ramadan terakhir ya, di hari terakhir orang-orang takbiran tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu hataman Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, terus ya ke bawah gitu sampai Anas. Itu sensasinya luar biasa, bener. Wah itu nikmat banget itu. Coba rasain deh, orang-orang pada takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita khataman Bismillahirrahmanirrahim, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana, seterusnya tuh ya. Orang-orang takbiran bu, Allahu Akbar, terus kita doa hatam Quran, Allahumma arhamna bil Quran dan seterusnya. Wah indah banget, benar deh. Wah enak banget dah, kagak bisa dijelasin udah. Ya makan ayam goreng masih kalah. Nah, masih enakan itu. Ya kalau untuk khataman yang rame-rame kan saya dengar juga ibu suka khataman sendiri ya. Itu mah biarin lanjutin. Ini mah buat yang kita pribadi. Buat kita pribadi ini mumpung dari jauh-jauh hari ya. Udah cicil dari sekarang nggak apa-apa kalau emang kita lemot. Kalau kita bacanya cuma selembar, ya cicil dari sekarang. Ya nanti pas sampai Ramadan bener-bener bisa hatam. Ya walaupun nanti pas malam takbirannya mungkin kita ya bikin opor, bikin ketupat ya dan sebagainya nggak ada masalah. Tapi kalau ada waktu senggang kan bikin opor nggak seharian, bikin ketupat nggak seharian, itu enak banget. Apalagi ibu punya suami, punya anak, punya cucu misalnya gitu, diajak. Nih ibu hataman, nih mbah hataman, nih eyang hataman, nih nenek hataman, yuk ikut sini. Biar berkah sambil doa hataman, doain anak cucu kita. Wah itu top banget tuh, bener deh. Wah enak banget, sensasinya beda kalau sama ibu hataman bareng-bareng. Ya hataman bareng-bareng enak juga sama ibu-ibu gitu ya. Saya ngajak tetangga pulang kampung. Tapi hataman yang model kayak begitu sama keluarga ya, itu sensasinya lagi-lagi ya. Dalam bahasa hakikat namanya zauq ya. Rasa enak, rasa nikmat dalam ibadahnya itu beda. Ya tadi saya contohin gampangnya ibu sholat malam sama sholat sunnah pagi deh. Duha gitu ya, sholat duha 4 rakaat. Ibu sholat malam 4 rakaat, sama-sama sholatnya 4 rakaat. Tapi sensasinya beda. Ya, rasanya tuh enaknya malam. Itu secara keadaan, secara waktu. Adapun secara fadilah mah gak ada masalah ya. Secara fadilah tetap kita dapat pahala. Ya, mau sholatnya sunnahnya pagi kayak siang kayak malam itu pahalanya sama gitu ya. Begitu pula dengan baca Quran. Hataman pas malam takbiran, hataman sebelum malam takbiran secara pahala sama. Yang beda itu tadi zauqnya, rosonya itu. Sama ke Jawa, sama-sama nyampe nya, tapi naik kereta, naik bis, naik mobil sendiri beda. Makanya kalau saya naik motor, nah itu sensasinya itu beda. Sama-sama ke Jawanya, tapi caranya bikin sensasi yang berbeda. Itu aja ya, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.